selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Polisi mencuri 4 pucuk senjata api di markas Polres Yalimo. 2 kilogram ganja dimusnahkan Polres Jayapura. Warga harus antre 2 jam mendapatkan beras murah di Merauke. Seorang polisi berpangkat Bribda nekat membawa kabur 4 pucuk senjata api milik Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Bribda Aske Mabel melakukan pencurian pada Kamis kemarin. Pelaku masuk ruang sentra pelayanan terpadu Polres Yalimo, lokasi penyimpanan senjata api. Ia beralasan ingin mengisi baterai ponselnya yang habis, namun ia malah membawa kabur 4 pucuk senjata di dalam tas ransel. Selain senjata api, Bribda Akse juga membawa 60 butir peluru tajam, 12 butir peluru karet, dan 8 butir peluru hampa. Hingga saat ini, Polres Yalimo masih memburu pelaku. Polda Papua sudah mengirim tim khusus untuk menyelidiki kasus pencurian senjata api. Dan tentunya saya sudah mengirim tim ke sana. Hari ini akan mereka cek menyeluruh. Besok nanti akan hadir lagi rombongan dari Jayapura. Itu menjadi bagian yang akan kita evaluasi. Dan besok juga saya akan copot Kapolresnya. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap lagi 1 penjual senjata api ilegal di kota Jayapura, Papua. Penangkapan ini berdasarkan pengembangan yang dilakukan polisi dari tersangka Petrus Oyaitau yang ditangkap pekan lalu. Pelaku bernama Sarius Indei dan sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ia ditangkap di Kampung Nelayan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Dari pengakuan Sarius, senjata tersebut didapat dari anak-anak yang menemukannya di bekas kantor Dinas Perhubungan pada tahun 2021. Ia lalu menjual senjata tersebut kepada Petrus Oyaitau seharga 10 juta rupiah. Saudara Sarius Inde, usia 58 tahun, dengan pekerjaan sehari-hari yaitu sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Polda Papua, diperoleh informasi bahwa benar Saudara Sarius Inde pernah menjual 1 buah senjata api kepada PO. Senjata api tersebut diperoleh dari Saudara Sarius Inde dari kantor Dinas Perhubungan yang sudah lama ditemukan di tanah. Kondisinya merupakan senjata yang sudah berkarat. Berdasarkan keterangan awal, yang bersangkutan menjual senjata tersebut kepada saudara PO dengan harga kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Kini, tim Satgas Gakum Ops Damai Kartens masih terus mendalami kasus ini dan menyelusuri jaringan jual beli senjata api ilegal yang melibatkan Sarius Indei dan Petrus Oyaitau. Arthur melaporkan dari Yalimo dan Kota Jayapura. Kepolisian Resor Jayapura memusnahkan 2 kilogram ganja di halaman belakang Mapolres Jayapura. Barang bukti ganja disita dari pelaku yang menyelundupkannya ke Kabupaten Mambramoraya melalui Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pemusnahan ganja itu disaksikan 3 tersangka pengedar ganja yang mendapatkan barang haram ini dari Papua New Guinea. Mereka ditangkap di waktu dan tempat terpisah. Adapun barang bukti yang akan kita musnahkan dari tersangka pertama DMK itu sebesar 283,18 gram. Yang 3 bungkus ini ya, 6 bungkus ini. Terus yang kedua dari TB yang akan dimusnahkan 1.604
gram ini lebih. Dan terakhir yaitu ada 20 botol bopas atau minuman lokal, bisa dilihat. Nah, jadi untuk pengungkapan yang pertama ini pengembangan kita di Kabupaten Jayapura, namun tersangkanya kita dapatnya di wilayah Kota Jayapura. Untuk kasus yang kedua ini yang banyak ini terdapat di Bandara Sentani, yang mana kedapatan pada saat ekstrim yang mana yang bersangkutan mau berangkat. Yang ketiga ini di BTN Kuria terkait dengan bopas. Ada yang menarik di sini terkait dengan pihak kasus bahwa faktor ekonomi juga menjadi faktor utama yang perlu kita garis bawahi, bahwa belajar daripada teman kita yang nanti jadi memiliki barang ketemunya di ekstrai, bahwa tolong bila mana ada yang menitip, siapapun itu menitip benda atau barang, bisa dipastikan isinya sehingga jelas. Karena begitu masuk di ekstrai ditemukan ada barang mencurigakan, setelah dicek ternyata kurang lebih 1 kilogram ganja yang ditemukan dan akan dibawa ke Mambramo. Nah, ini kan sangat disayangkan. Selain memusnahkan ganja, Polres Jayapura juga memusnahkan puluhan minuman keras oplosan yang diamankan dari tangan salah satu tersangka berinisial JY pada 20 Mei lalu di rumahnya di Kelurahan Dobon Solo, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Wanita bernama Clarissa ini tergeletak pingsan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sanggeng, Manokwari Barat. Pegawai BPKP Papua Barat ini korban penjamretan. Ia terjatuh dari sepeda motor dan sebagian tubuhnya terluka. Video ini menjadi viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari netizen. Pelaku diduga sudah membuntuti korban dan ketika melintas di Jalan Pahlawan, pelaku yang berjumlah 2 orang merampas tas sehingga korban terjatuh. Warga sekitar langsung membawa Clarissa ke Rumah Sakit Fasarkan TNI Angkatan Laut dan mengamankan sepeda motor korban yang rusak parah. Menurut Kapolsek Kota Manokwari, AKP Noah Henry, korban menderita luka berat terutama di bagian kepala akibat terbentur aspal dan trotoar. Bahwa di Jalan Pahlawan terjadi penculian dengan kekerasan yang dilakukan diduga oleh 2 orang terhadap seorang perempuan yang melintas di lokasi tersebut, tepatnya di dekat Gor Sanggeng. Saat ini korban ada di Rumah Sakit Angkatan Laut. Kemarin sudah setelah kejadian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapat perawatan di sana. Memang kemarin tidak sadarkan diri pada saat kejadian. Namun setelah itu kami cross check kembali bahwa korban sudah sadar kembali dan sudah bisa komunikasi. Namun korban mungkin masih belum ingat kejadian peristiwa itu. Korban sendiri atas nama Clarissa Reski Amelia, 23 tahun. Tidak lama kemudian Polresta Kota Manokwari menangkap kedua penjamret. Saat ini kedua pelaku masih dimintai keterangan tim penyidik Reskrim. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.